Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana wa awjabana bil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu alladhi man dhukirtu indahum falam yusalli alayya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan kadar iman dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meningkatnya ketakwaan kita tersebut akan memudahkan kita untuk menjalani seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat teriring salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, idola kita. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh kerabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di pertengahan daripada bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam penanggalan tahun Hijriah, bulan kelahiran Nabi Agung, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bulan yang penuh dengan rahmat, salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bulan yang selalu diagungkan oleh kaum muslimin bukan hanya di Indonesia saja, akan tetapi seluruh muslimin sedunia. Dengan datangnya bulan Rabiul Awal, dengan datangnya bulan Maulid, mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini pernah terlahir seorang manusia suci, pernah terlahir manusia agung, pernah terlahir manusia sempurna, seorang insan kamil. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai langkah awal mahabbah kita,
sebagai langkah awal kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus mulai dengan mengenal Rasulullah. Di antaranya dengan cara membaca sirah Rasulullah, lewat pujian-pujian beliau, lewat perjuangan dan akhlak beliau yang terangkum dalam karya para alim ulama. Sebut saja Maulid Attiba, Maulid Syaraful Anam, Maulid Simtud Durar, Maulid Atiya'ul Lami, dan maulid-maulid lainnya yang telah dikarang oleh para alim ulama kita dengan sangat baik sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang salat Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata mahabbah mempunyai makna yang amat sangat luas, yakni cinta kepada Nabi dan keluarganya, mencontoh akhlak-akhlak beliau, bergembira atas kelahiran beliau, dan mengikuti sunnah-sunnah yang telah dibawakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kehadiran beliau di muka bumi ini merupakan anugerah, kehadiran beliau di muka bumi ini merupakan rahmat serta kado terindah bagi seluruh umat muslim sedunia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah Ta'ala telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa-jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Dan sesungguhnya sebelum datangnya Nabi, mereka semua dalam keadaan tersesat. Rasulullah pun juga bersabda dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu al-aflaq. Jikalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, jikalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan bumi ini dan isi jagat raya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang salat Jumat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid mengutip pendapat Imam Ibnul Hajj tentang beberapa hikmah Nabi Muhammad lahir di hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Yang pertama, bulan Rabiul Awal sebagai musim yang paling tenang dan paling nyaman cuacanya, maka tidak heran ketika bulan Rabiul Awal masuk, maka cuaca pun amat sangat mendukung, hujan pun turun, pertanda bulan ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanda bukan hanya kita umat manusia, bukan hanya kita umat Rasulullah yang berbahagia, tapi langit pun berbahagia dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Begitu juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat yang paling adil, syariat yang paling moderat, syariat yang paling toleran dan sesuai dengan kondisi apapun. Yang kedua, Allah sebagai zat yang maha bijaksana hendak memuliakan kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad lahir di bulan Ramadan, misalnya nanti orang akan beranggapan bahwa kemuliaan Nabi itu karena lahir di bulan mulia. Akan tetapi Nabi lahir di bulan Rabiul Awal yang dengan kelahiran tersebut, dengan membawa dampak bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat diberkahi dan salah satu bulan yang amat sangat ditunggu oleh kaum muslimin muslimat sedunia. Hal itu ternyata menjadi rahasia tersendiri bagi beliau dan umatnya.
agar umatnya selalu bersemi, agar umatnya selalu bangkit dari keterpurukan, agar umatnya selalu menebar kebaikan dan juga mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Buktikan kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat telah membuktikan kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nyata. Ketika tidak ada satupun orang yang percaya kepada Rasulullah bahwa Rasulullah telah di-Isra wal Mi'rajkan, Abu Bakar As-Siddiqlah orang yang pertama kali meyakini akan kebenaran tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak rela Rasulullah dikabarkan telah meninggal. Beliau tidak terima bahwa Rasulullah telah meninggal dunia, karena siapapun yang berani mengatakan berita itu kepada beliau, maka beliau akan memenggal kepalanya. Saking cintanya beliau kepada Sayyidina Muhammad, beliau khilaf, beliau lupa kalau Rasulullah adalah manusia biasa yang bisa meninggal dunia sama seperti kita umatnya. Utsman bin Affan, beliau ikhlas menginfakkan separuh hartanya demi perjuangan dakwah dalam perang Tabuk yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seorang pemuda hebat, seorang pemuda bijaksana. Beliau berani menggantikan Rasulullah di ranjang beliau saat pengepungan oleh kaum Quraisy pada saat Rasulullah hendak hijrah, padahal taruhannya adalah nyawa. Lantas kita sebagai umat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat dicintai, yang amat sangat dibela, yang amat sangat dinanti-nantikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa pembuktian kita? Apa pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang paling mudah dan yang paling gampang kita dapat lakukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yaitu dengan memperbanyak bacaan salawat kita kepada junjungan Nabi besar kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasakan mulai saat ini dan sampai seterusnya, sampai umur kita habis, sampai Allah memanggil kita, biasakan lisan kita terbiasa mengucapkan salawat ketika nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Karena kata Rasulullah, al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahum falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, kata Rasul, orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil adalah orang-orang yang ketika namaku disebut namun beliau tidak mau menyebut bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Rasulullah. Banyak-banyak lisan kita ini yang hina mengucapkan nama baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai akhir hayat kita tidak pernah yang namanya mengucapkan nama daripada nama yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, bulan Rabiul Awal adalah momentum yang baik untuk kita berintrospeksi diri serta mengukur diri seberapa besar rasa mahabbah kita kepada Rasulullah, seberapa besar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena lantaran beliaulah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran beliaulah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lantaran beliaulah kita dapat mengetahui tata cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seharusnya, sudah sepatutnya bila kita mengaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Maulana Muhammad,
Bersyukurlah kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan. Berterima kasihlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rajin-rajin membaca solawat, dengan rajin-rajin menghidupkan sunnah beliau dan mengikuti teladan-teladan beliau, teladan akhlak-akhlak yang mulia. Semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala memudahkan lisan kita yang hina ini menyebut nama baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal menjemput kita. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zurina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.